Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar matematika keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Ridho Ramadan, BP 201043 seri 8. Dirimu senangnya bisa dekat denganmu, sungguh senangnya, walau aku tahu kau tak akan. Saya Dia Yulina dengan BP 2010 43 10 19. Saya Raffi Saputra dengan BP 2110 43 10 22. Gantengnya Dan saya Farah Edi dengan BP 211043 2006. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Stop it. Get some help. Kami akan menjelaskan materi mengenai mudharabah, musyarakah, profit loss sharing, dan revenue sharing. wih banyak tuh koi. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dan semoga dapat nilai A ya Pak. Pada zaman kini, banyak praktik yang melakukan peminjaman dengan bunga tinggi oleh rentenir di pasar tradisional. Isu investasi rentenir ini dianggap merugikan pihak peminjam dan menguntungkan pihak pemberi peminjaman. Dalam keadaan apapun, baik untung ataupun rugi, pihak peminjam memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pokok dengan pemberian denda untuk setiap keterlambatan. Sistem peminjaman seperti ini mengandung riba karena memiliki tambahan berupa persentase terhadap besar uang yang dipinjamkan. Apa sih yang dinamakan dengan tabungan mudharabah? Nggak tahu. Mudharabah adalah investasi di antara kedua belah pihak, yaitu di antara pemilik modal dan juga si pengelola modal. Nah, modal itu diberikan sepenuhnya dari pemilik modal kepada pengelola modal. Nah, nanti keuntungannya akan dibagi dua, yaitu kepada pemilik modal dan juga si pengelola modal. Nah, sedangkan kerugiannya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Nah, investasi ini terbagi dua, yaitu ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pihak bank sebagai pengelola harta. Nah, bentuk yang pertama itu adalah mudharabah mutlakah, yaitu adalah kondisi di mana tidak ada persyaratan yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola harta. Sedangkan bentuk yang kedua itu adalah mudharabah muqayyadah, itu adalah kondisi di mana pemilik modal akan memberikan suatu persyaratan tertentu dan pada situasi tertentu, seperti contohnya izin usaha yang diizinkan oleh pemilik modal. Nah, penerapan akad ini pada LKS atau BS itu jadi pada yang pertama itu untuk pembentukan modal, keuntungan dan kerugian itu harus dibagi secara bersama antar pemilik modal sesuai dengan proporsi kepemilikan modal yang telah diangkatkan sebelumnya. Dalam hal ini, modal harus berbentuk nilai tukar seperti satuan mata uang, emas, perak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengumpulan dana. Teknik pengumpulan dana di sini dapat dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama yaitu giro mudharabah, yang kedua yaitu tabungan mudharabah, dan yang ketiga yaitu deposito mudharabah. Yang terakhir yaitu penggunaan dana. Pembiayaan mudharabah ini pada LKS atau BS itu dapat dilakukan kepada nasabah dengan ketentuan sasaran kegiatan usaha yang akan dibiayai atau didanai itu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Perbandingan wadiah dan murabah. Dalam
kriteria dan sifat dana, wadiah itu bersifat titipan, sedangkan mudharabah itu sifatnya adalah investasi. Selanjutnya, dalam hal penarikan, wadiah dananya bisa ditarik di setiap saat, sedangkan mudharabah dana tersebut hanya bisa ditarik pada periode tertentu. Nah, untuk insentifnya, kita akan mendapatkan bonus jika ada. Tapi kalau misalnya mudharabah, kita menerapkan sistem bagi hasil. Selanjutnya, dalam hal pengembalian, wadiah dana akan kembali 100%, sedangkan mudharabah itu tidak akan dijamin kembali dana 100%. Contoh, suatu produk bank syariah BS adalah wadiah mudharabah dengan syarat sebagai berikut. Setoran awal 25 juta, saldo minimum 25 juta, dan biaya penutupan 100.000. Nisbah bagi hasil mata uang Indonesia diatur dalam tabel 3. Sedangkan rekening ASI selama 2 bulan diberikan pada tabel 4 berikut. Nah, pada tabel 3, jumlah total giro wadiah mudharabah rata-rata per bulan yang dimiliki oleh Bank Syariah pada bulan Desember 2015 sampai Januari 2016 masing-masing adalah 536 miliar 456 juta 100.238 rupiah dan 24 miliar 829 juta 817.593 rupiah. Apabila dibandingkan, hasil dari giro ini merupakan 30% dan 45% dari total giro untuk Desember 2015 sampai 2016. Nah, misalkan lihat contoh pada slide, tentukan bonus yang diterima ASI pada bulan kedua sesudah dikurangi PPh sebanyak 20%. Nah, jawab, jumlah hari dalam Desember dan Januari itu adalah sama-sama 31 hari. Nah, untuk mencari perhitungan rata-rata saldo per bulannya, itu menggunakan 1/31, di mana 31 adalah jumlah hari pada bulan Desember, dikali adalah sigma SIMI, di mana SI adalah besaran saldo, dengan dikalikan 10/6, dan MI adalah jumlah hari. Nah, dia akan didapatkan pada bulan Desember itu sebanyak 1475,81 dan di bulan Januari itu sebanyak 1428,58. Nah, berdasarkan tabel 5 tadi, kita bisa ketahui bahwa 1 miliar itu kecil dari mu1, kecil dari 10M. Sehingga nisbah Desember adalah 39%, sedangkan 25 juta kecil dari mu2 kecil dari 250 juta, sehingga nisbah pada bulan Januari adalah sebanyak 19%. Misalnya, XI adalah rata-rata total tabungan giro bulan KI dan YI adalah laba hasil investasi yang dibagikan pada bulan KI, di mana menurut soal Y1 sama dengan 30% X1 dan Y2 sama dengan 45% X2, sehingga bonus yang didapatkan ASI adalah 184,77 kali 10⁻⁶ atau ASI akan mendapatkan bonus sebanyak 184.770.000 rupiah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah atau yang disebut dengan syirkah atau syarikah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Pada pemaparan di atas itu mudharabah dan musyarakah, terdapat membandingkan antara mudharabah dan musyarakah tersebut. Untuk pemberian modal, pada mudharabah hanya dilakukan oleh pemilik modal yang diserahkan kepada pengelola. Dan pada musyarakah, untuk pembiayaan dilakukan oleh masing-masing pihak. Lanjut untuk keuntungan pada mudharabah akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun untuk masyarakat, keuntungan dibagi berdasarkan persentase modal. Lanjut untuk kerugian. Untuk kerugian pada mudharabah hanya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan untuk masyarakat kerugian ditanggung kedua belah pihak. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal. Wicaksono melakukan akad musyarakah mutanakisah dengan LKS dalam usaha pembelian ruko harga 1,5 miliar.
LKS menyediakan 1 miliar, sedangkan Wicaksono menyediakan 500 juta. Modal dari LKS akan dikembalikan 10% pada tahun pertama sampai ke-5 dan 50% pada tahun ke-6. Seperti yang kita lihat pada tabel 6 catatan jurnal LKS, pada tahun 1 sampai 5, rasio pengembalian persentase angsuran dan bagi hasil yaitu 0,1 atau 10%, besarnya bagi hasilnya yaitu 45 juta, dan besarnya pengembalian angsurannya yaitu 100 juta. Dan pada tahun ke-6, rasio pengembalian persentase angsuran dan bagi hasilnya yaitu 0,5 atau 50%, besarnya bagi hasil yaitu sebesar 225 juta, dan besarnya pengembalian angsurannya yaitu 500 juta. Atas usaha Wicaksono, ruko dapat langsung dijual kembali dengan harga 3 miliar, sehingga labanya adalah 1,5 miliar. Ditetapkan sejak awal, rasio bagi hasil antara LKS dan Wicaksono adalah 30/70, sehingga jumlah bagi hasil untuk Bank Syariah adalah 450 juta. Catatan jurnal dari LKS dapat dilihat pada tabel 6 tadi. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, mengapa Wicaksono tidak langsung melunasi angsuran secara sekaligus? Alasannya adalah karena ia sudah mendapatkan uang dari pembelian ruko. Dalam hal ini, Wicaksono tidak melunasi langsung karena uang tunai yang ia terima akan digunakan untuk investasi yang sejenis atau lainnya, baik melalui bank yang sama maupun yang lain. Sehingga semakin optimal jumlah investasi yang dilakukan, akan semakin optimal bagi hasil yang diperoleh. Profit loss sharing. Nah, pada profit loss sharing, perhitungannya didasarkan pada laba bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Nah, selanjutnya, kerugian bagi pemodal itu tidak akan mendapatkan modalnya kembali secara utuh atau keseluruhan, dan bagi pengelola usaha atau pengelola modal itu tidak akan mendapatkan upah atau untuk hasil dari kerja yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu materi terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang revenue sharing. Apa sih itu revenue sharing? Nah, revenue sharing di sini yaitu perhitungan berdasarkan total keseluruhan pendapatan sebelum dikurangi biayanya. Revenue sendiri di sini adalah suatu besaran yang mengacu pada perkalian jumlah output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan produksi yang dikalikan dengan harga barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi tersebut. Oke, rumus untuk menghitung nisbah pada profit sharing bagi hasilnya adalah nisbah profit sharing dikali dengan laba bersih, di mana laba bersih adalah pendapatan dikurang dengan biaya usaha. Lanjut, untuk bagi hasil dari revenue sharing, nisbah revenue sharing dikali dengan pendapatan. Agar bagi hasil dari profit sharing dan revenue sharing sama, maka nisbah dari revenue sharing adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali dengan nisbah profit sharing. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh untuk materi revenue sharing. Misalkan diketahui hasil penjualan barang-barang olahraga sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan modal yang digunakan untuk membeli barang-barang tersebut adalah 70 juta rupiah. Pendapatan kotor atau revenue dari usaha jual beli ini adalah 30 juta rupiah. Apabila pendapatan kotor tersebut dikurangi biaya-biaya seperti transportasi dan operasional toko sebesar 10 juta rupiah, maka laba bersih yang dihasilkan adalah 20 juta rupiah. Misalkan nisbah hasil laba adalah 60%. Tentukan nisbah pendapatan atau revenue sharing apabila hasil bagi yang diberikan sama dengan profit sharing. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus untuk mencari nisbah untuk revenue sharing. Itu kita menggunakan rumus NR sama dengan LB per R dikali NB, di mana NR adalah nisbah untuk revenue sharing, LB adalah laba bersih, R adalah pendapatan, dan B adalah nisbah profit sharing. Jadi NR sama dengan LB per R dikali NB.
di mana laba bersih diketahui 20 juta rupiah dan pendapatan diketahui 30 juta rupiah, dan nisbah profit sharing diketahui 60% atau 0,6. Jadi nisbah revenue sharing yaitu sama dengan 20 juta per 30 juta dikali 0,6 sama dengan 0,4. Perhatikan jika nisbah hasil bagi untuk revenue sharing itu lebih kecil daripada nisbah profit sharing, yaitu nisbah bagi hasil sebesar 0,4 sedangkan nisbah profit sharing sebesar 0,6. Bro, hayu mah bro. Canda, bercanda. Alamat beliau Kumam bercanda. Menurut Pak Sentul sendiri, yang paling penting dalam hidup ini apa? Duit. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Dadah!